Dewa Obat Terkuat. Bab 61. Gao Fei memasukkan USB flash drive ke dalam sakunya dan menyalakan mobil. Di dalam USB flash drive ini terdapat daftar pemasok yang ingin Anda hubungi, serta penawaran terendah mereka. Rahasia dagang semacam itu dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan Ye. Tapi sekarang, garis hidup ini ada di tangannya sendiri, dan sebentar lagi akan berada di tangan lawan keluarga Ye, keluarga Fang. Wajah Beben Fei bahkan lebih menakutkan dari hantu, dengan cahaya dingin yang ganas. Jika ada yang melihatnya, mereka mungkin akan ketakutan dan berteriak. Mobil itu menjauh perlahan, seperti hantu. Gao Fei mengemudikan mobilnya keluar dari garasi bawah tanah dan kebetulan melihat mobil Ye Qiansui diparkir di depan perusahaan. Dia menghentikan mobilnya dan melihatnya dari kejauhan, senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Ye Qiansui, kerja keras hidup kakekmu hancur di tanganmu, bisakah kamu menanggungnya? Saya harap Anda dapat menanggungnya. Gao Fei memperhatikan Ye Qiansui masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu perlahan menginjak pedal gas dan pergi. Duduk di dalam mobil, Ye Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Ada apa, Tuan Ye? Liu Feifan bertanya, apakah kamu meninggalkan sesuatu? Bagus. Ye Qiansui menyentuh lehernya dan merasakan seolah-olah ada hawa dingin yang menyelimutinya. Dia bersandar di kursi, merasa sangat lelah. Bukan hanya badan, anggota badan saja yang lelah, bahkan aku tidak mau mengangkat tangan. Aku hanya ingin bersandar di sana dan memejamkan mata dengan tenang. Saya bertarung melawan lawan-lawan itu setiap hari, saling licik, dan memakai topeng sepanjang waktu. Hubungi aku ketika kamu sampai di rumah. Baik, Tuan Ye. Liu Feifan melirik ke kaca spion dan melihat kelelahan di wajah Ye Qiansui, tapi tidak berkata apa-apa. Selama dia mengemudi untuk Ye Qiansui, kesannya terhadap Ye Qiansui terus berubah. Sejak awal, Liu Feifan bahkan ingin memberi pelajaran pada Ye Qiansui, tapi sekarang, dia sangat terkesan. Betapa melelahkannya bagi seorang perempuan untuk mendukung perusahaan sebesar itu sendirian dan harus tetap fokus setiap saat, baik secara internal maupun eksternal. Bagaimanapun, Liu Feifan tahu di dalam hatinya bahwa jika itu dia pasti sudah pingsan sejak lama. Dia mengecilkan volume musik, memperlambat mobil dan melaju lebih lancar, sehingga Ye Qiansui dapat beristirahat di dalam mobil untuk sementara waktu, karena dia tahu bahwa ketika dia sampai di rumah, Ye Qiansui tidak akan dapat beristirahat untuk sementara waktu dan harus terus bekerja. Begitu Lin tiba di rumah dan memarkir mobil, Ye Qiansui kembali. Kakak laki-laki. Liu Feifan berteriak dengan hormat. Lin Yi mengangguk dan membuka pintu. Ye Qiansui bersandar di kursi belakang, mata masih terpejam, bernapas dengan teratur, dan tertidur. Apakah Anda ingin membangunkan Tuan Ye? Tidak butuh. Lin Yi berkata dengan lembut. Kamu tidak bisa membiarkan Ye Qiansui tidur di mobil sepanjang waktu, kan? Sebelum Liu Feifan berbicara, Lin Yi membungkuk dan mengulurkan tangan, dengan lembut mengangkat pinggang Ye Qiansui. Gerakannya lembut, dan jari-jarinya dengan lembut menempel di leher Ye Qiansui tidak terpengaruh sama sekali dan masih tertidur. Mata Liu Feifan melebar, metode apa ini? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, mengangguk ke Liu Feifan, menunjukkan bahwa dia bisa kembali, dan kemudian membawa Ye Qiansui ke dalam rumah. Di dalam rumah, Wu Ma sedang membersihkan. Melihat pintu terbuka, Lin Yi kembali dengan Ye Qiansui di pelukannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika dia membuka mulut untuk bertanya, Lin Yi menggelengkan kepalanya, dia tertidur. Wu Ma buru-buru berjingkat dan merendahkan suaranya, oke. Oke. Asalkan tidak apa-apa. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, dia menggendong Ye Qiansui ke atas, membawanya langsung ke kamar, dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, dan menutupinya dengan selimut. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk leher Ye Qiansui dengan jari-jarinya. Aliran ki yang samar melayang di beberapa titik akupuntur untuk sementara waktu, menggetarkan kulit halusnya, dan kemudian perlahan menghilang. Dalam 6 tahun terakhir, Anda telah membawa terlalu banyak beban dan memberikan terlalu banyak tekanan pada diri Anda sendiri. Lin Yi memandang Ye Qiansui yang sedang tidur dan berkata, sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini. Aku menyalahkanmu dan tidak pernah memintamu memberiku imbalan apapun. Saat aku masih kecil, aku adalah anak angkat, anak yatim piatu yang dijemput oleh kakekku dari luar. Kamu melindungi dan merawatku. Aku berhutang budi padamu, mengerti? Dia menatap Ye Qiansui dengan tenang untuk beberapa saat, lalu menyelipkan selimutnya, berbalik dan meninggalkan ruangan.
Lin Yi keluar dari kamar, dan Ye Xihan sudah menunggu di luar. Setelah mendengar perkataan Ibu Wu barusan, dia sedikit khawatir dan segera lari keluar kamar. Ada apa dengan kakakku? Dia terlalu lelah, biarkan dia tidur siang. Lin Yi berkata. Ye Xihan mengangguk, menatap Lin Yi, matanya sedikit merah, dan dia berkata dengan sedih, dia sangat lelah dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak dapat membantunya dengan apapun. Tidak ada yang bisa membantunya. Dia mengerutkan bibirnya, dengan sedikit tangisan dalam suaranya, jika kakek masih di sini, dia pasti tidak akan membuat kakakku mengalami kesulitan seperti itu. Lin Yi memandangnya dan mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Oke, jangan khawatir, aku akan menemanimu nanti. Dia menepuk kepala Ye Xihan. Kata-kata ini membuat hati Ye Xihan bergetar dan dia melupakan masa lalunya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bersembunyi, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Lin Yi dengan tatapan kosong. Pada saat ini, ada perasaan aneh yang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika dia bereaksi, Lin Yi sudah turun ke bawah. Ye Xihan menyeka matanya dan tidak tahan mengganggu Ye Qianshui untuk beristirahat, jadi dia diam-diam kembali ke kamarnya. Di mejanya, ada buku catatan dengan pola aneh tertulis dan digambar di atasnya yang hanya dia yang bisa mengerti. Ye Xihan berpikir sejenak, mengambil pena, dan menulis beberapa kata lagi di atasnya, samar-samar tentang strategi atau pertempuran besar. Pada waktu itu, Liu Feifan kembali ke rumah dan hendak mandi dan keluar untuk minum ketika dia melihat Zhou Yi berdiri di depan pintu menunggunya. Saudara Zhou. Dia tersenyum dan berkata halo, mengapa kamu di sini? Jika nanti kamu ada waktu luang, ayo kita minum bersama. Kakekmu ingin bertemu denganmu. Zhou Yi tersenyum. Dia tidak berani minum meskipun dia punya waktu untuk minum. Ah! Liu Feifan terkejut dan sedikit marah, apakah kakek saya bersedia bertemu dengan saya? Belum lama ini, dia harus keluar rumah. Sekarang dia ingin menemuinya, haruskah dia pergi menemuinya? Kenapa? Hilang. Zhou Yi berkata dengan sengaja. Liu Feifan mendengus dan mendorong Zhou Yi, ayo pergi, beraninya aku tidak melihatmu. Ayo pergi. Pada saat yang sama, di ruang kerja Liu Yunlong, dia berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut erat, dia tidak pernah seserius ini. Ayah, apakah ini ada hubungannya dengan kita? Liu Qing tidak mengerti. Zhou Yi menyampaikan kembali berita bahwa Yang Rong telah sepenuhnya meninggalkan semua industri abu-abunya dan menderita kerugian besar. Tetapi dapat dikatakan bahwa Yang Rong tidak ragu-ragu sama sekali dan sangat tegas, bahkan Liu Yunlong pun terkejut. Ini ada hubungannya dengan kita. Liu Yunlong berkata, Yang Rong berusaha bertahan hidup dengan lengan yang patah. Apakah Anda mengerti? Liu Qing tidak berkata apa-apa. Dalam hal penciumannya yang tajam, dia jauh di belakang Liu Yunlong. Langit dan laut akan berubah. Liu Yunlong menghela nafas. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Meskipun dia dan Yang Rong tidak berada dalam lingkaran yang sama, dilihat dari tindakan Yang Rong, masalah ini jelas tidak kecil. Tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Lin Yi, kan? Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia selalu merasa Liu Yunlong melebih-lebihkan Lin Yi. Lin Yi memang berbeda dari yang lain, namun nampaknya ia tidak berlebihan seperti Liu Yunlong. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Yunlong begitu menghargai seseorang, bahkan anak kandungnya. Liu Qing. Liu Yunlong menatapnya dalam-dalam, kamu meremehkan Lin Yi, dia tidak terduga. Babak 62. Tidak terduga. Ini adalah evaluasi Liu Yunlong terhadap Lin Yi. Bahkan di telinga Liu Qing, nada suara Liu Yunlong tidak dapat dianggap sebagai evaluasi, tetapi hanya penjelasan objektif. Lin Yi memberi kesan kepada orang-orang bahwa, pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, setelah menghubunginya, orang dapat merasakan bahwa dia memiliki temperamen unik yang membuat orang tanpa sadar ingin mendengarkannya. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Namun di dunia ini dan masyarakat ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, pada akhirnya dia akan ditekan oleh kekuasaan, kekayaan, dan status. Ini adalah pemahaman Liu Qing sejak dia masih kecil. Misalnya, keluarga Liu-nya memiliki akar yang kuat di Tianhai dan memiliki jaringan kontak yang luas, sehingga dia dapat menangani banyak hal dengan mudah. Bisakah saya pergi ke ibu kota provinsi? Situasinya sangat berbeda. Keluarga besar di ibu kota provinsi sama sekali tidak meremehkan mereka.
Jika Anda berada di posisi yang lebih kuat, Anda bisa menghancurkan orang sampai mati, apalagi mereka yang levelnya lebih tinggi. Lin Yi memang spesial, tapi seberapa spesialnya dia? Jika dia berada di Tianhai, gelombang apa yang bisa dia buat? Ayah, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Liu Qing ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara. Liu Yunlong menoleh, menatapnya, dan mengangguk, tanyakan. Bagaimana kalau, maksudku bagaimana kalau ayah melakukan kesalahan? Liu Qing berkata, Lin Yi ini memiliki keterampilan medis yang misterius, tetapi di dunia ini, kekuasaan dan status adalah yang paling penting. Bagaimana jika dia hanyalah seorang dokter biasa? Dia berhenti sejenak dan berkata, ya, meskipun dia adalah seorang dokter ajaib, apakah pengaruhnya terhadap keluarga Liu kita akan sebesar itu? Sekuat Zhuo Qianqiu, harta karun rumah sakit nol. Satu Tianhai, bagaimana jika sampai ke ibu kota provinsi? Melihat secara keseluruhan, terutama di kota-kota besar, peringkat Zhuo Qianqiu tidak tinggi. Saya khawatir hal yang sama juga berlaku untuk Lin Yi. Liu Yunlong tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Kamu masih belum mengerti. Dia tersenyum dan berkata, terkadang, peluang hilang begitu saja dari tangan Anda. Saya yakin ini adalah peluang terbaik yang dimiliki keluarga Liu saya dalam beberapa generasi. Liu Qing terkejut. Kata-kata Liu Yunlong terlalu berat. Saya tetap skeptis, tapi ini menyangkut perkembangan keluarga Liu. Ayah, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Bukankah selalu seperti ini dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Liu Yunlong tidak banyak bicara, dia mengenal putrinya dengan baik. Meskipun kepribadiannya terlalu mirip dengan putrinya, dia akan tetap berpegang pada apa yang dia yakini. Tapi tentang Lin Yi, dia tidak bisa bicara terlalu banyak, dan dia tidak berani bicara terlalu banyak. Menunggu Liu Qing mengetahuinya sendiri akan menjadi semacam latihan baginya. Dering, dering, dering. Telepon Liu Qing berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat nomornya, ekspresinya berubah. Ambil. Liu Yunlong tersenyum setengah hati dan berbalik untuk melihat keluar pintu. Liu Qing segera menghubungkan nomor tersebut. Ya, saya mengerti, saya akan segera ke sana. Ekspresinya sedikit aneh, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. 5 menit yang lalu, Liu Yunlong baru saja memberitahunya tentang hal ini. Dia masih berpikir itu tidak mungkin. Liu Yunlong telah menebak secara berlebihan, dan sekarang dia menelepon. Telepon dari sekretariat. Liu Qing berkata, langit dan laut akan benar-benar berubah. Pertemuan tingkat ini tidak akan terjadi selama beberapa tahun, dan orang yang bertanggung jawab pada tingkatnya tidak akan mudah dipanggil. Ayah, apakah masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Lin Yi? Dia masih tidak percaya. Pergerakan sebesar itu pasti ada hubungannya dengan pria itu. Verifikasi sendiri. Liu Yunlong melambaikan tangannya. Liu Qing tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, dan segera pergi. Dia baru saja berjalan beberapa saat ketika suara Liu Feifan terdengar. Kakek. Liu Feifan tampak sedikit bersemangat. Dia berjalan cepat ke arah Liu Yunlong dan berkata dengan nada datar, kakek, aku sangat merindukanmu. Aku akan berbohong. Liu Yunlong mendengus dan memalingkan muka darinya. Kakek, apakah kamu tidak marah lagi? Liu Feifan tersenyum genit, saya tahu saya melakukan kesalahan. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan, oke? Jangan marah. Saya akan sangat sedih jika Anda marah. Kamu juga tahu kalau kesehatanku sedang tidak baik. Liu Yunlong berteriak dengan mata terbelalak. Jika suatu hari aku mati, aku akan membuatmu marah sampai mati. Bah. Liu Feifan buru-buru berkata, kakek, jangan bicara omong kosong, itu tidak mungkin. Kakek, kamu pasti akan berumur panjang. Keluarga Liu kami tidak dapat bertahan hidup tanpamu. Liu Yunlong adalah Dinghai Shenzhen dari keluarga Liu, bagaimana dia bisa gagal? Dia buru-buru berjalan ke meja, menuangkan secangkir teh untuk Liu Yunlong, dan menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangannya. Kakek, aku sudah merenungkan hal ini selama ini. Aku benar-benar main-main dan tidak melakukan pekerjaanku dengan baik, dan aku mengecewakanmu. Aku berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Liu Yunlong melirik cucunya, sedikit terkejut. Sudah berapa hari? Liu Feifan mengubah emosinya. Kenapa dia tidak percaya? Aku selalu merasa bahwa dengan kakekku di rumah, ayahku, dan bibiku, kalian semua yang mengurus semuanya, jadi aku tidak perlu bekerja keras.
Saya tidak pernah memikirkan betapa melelahkannya menaklukkan langit dan berapa harga yang harus dibayar. Liu Feifan menghela nafas dengan emosi. Dia merasakannya sambil melihat ke arah Ye Qiansui. Dia memiliki keluarga Liu di belakangnya dan banyak sumber daya, jadi tidak sulit baginya untuk sukses, setidaknya di Tianhai. Tapi orang seperti Ye Qiansui, yang tidak memiliki latar belakang, harus bertarung sendirian dan melawan lawan-lawannya. Jika itu dia pasti sudah menyerah sejak lama. Sepertinya saat kamu menjadi supir Ye Qiansui, aku melihat sesuatu. Liu Yunlong bersenandung. Dia berjalan kembali ke kursi, duduk, dan meletakkan cangkir tehnya ke samping. Feifan, kemarilah. Liu Feifan segera berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Apa pendapatmu tentang status keluarga Liu kita di Tianhai? Ini cukup baik. Liu Feifan berkata dengan jujur. Selama setiap festival, sekelompok orang datang untuk memberikan hadiah kepada Liu Yunlong dan mengunjunginya. Pemandangan. Liu Yunlong mencibir, bagaimana jika saya mati? Apakah menurut Anda keluarga Liu masih bisa sejahtera? Apakah menurutmu orang-orang yang biasanya memberikan wajah keluarga Liu dan datang mengunjungiku akan tetap datang? Ekspresi Liu Feifan berubah. Baru-baru ini, karena kesehatan Liu Yunlong yang buruk, jumlah orang yang datang jelas lebih sedikit. Bahkan jika dia datang, dia hanya akan melakukan apa saja, bertukar salam santai dan kemudian pergi. Tidak seperti sebelumnya, dia berharap bisa makan di rumahnya dan minum-minum bersama lelaki tua itu. Kenyataannya begitu dingin, tidak berperasaan dan kejam. Biar ku beritahu, keluarga Liu di Tianhai baik-baik saja sekarang, tapi saat aku mati, keluarga itu akan segera runtuh. Liu Feifan terkejut. Apakah menurutmu ayahmu bisa bertahan? Tahukah kamu mengapa ayahmu menjadi tentara dan berjuang untuk hidupnya? Dia masih belum seperti saya dulu. Ketika dia pensiun, apakah keluarga Liu akan tetap sejahtera? Ekspresi Liu Feifan menjadi lebih jelek, dan perasaan terdesak tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah menurutmu status bibimu di Tianhai cukup tinggi? Liu Yunlong mencibir, baru saja, saya memanggilnya pergi hanya dengan satu panggilan telepon. Dia tidak berani terlambat sedetik pun. Liu Feifan mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Apakah itu bagus? Liu Yunlong tiba-tiba menamparkan meja, sayang sekali. Bersambung.